Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan pujian syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Tidak lupa juga kita kirimkan salam serta selawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang terang benderang, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul haramnya minum khamar. Khamar atau minuman keras termasuk barang buruk lagi keji. Oleh karenanya, syariat Islam haramkan minum khamar, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Surah Al-Maidah ayat 90. Khamar tetap diharamkan atas umat muslim meski untuk obat, sebagaimana Tariq bin Suwaid meriwayatkan bahwasanya ia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang khamar. Beliau melarangnya. Ia lantas berkata, "Saya membuatnya hanya untuk obat." Maka beliau bersabda, "Khamar itu bukanlah obat, ia adalah penyakit." Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Orang yang meminum khamar akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan, yaitu pertama, orang yang minum khamar di dunia tidak akan merasakannya di akhirat. Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa yang meminum khamar di dunia, lalu ia mati dan ia biasa minum khamar serta belum bertobat, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, orang yang minum khamar di dunia maka di akhirat akan diberi minuman dan keringat penghuni neraka. Jabir meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah haram. Janjikan kepada siapa saja yang minum minuman memabukkan bahwa dia akan memberinya minuman dari tinatul kabal." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa tinatul kabal itu?" Beliau menjawab, "Keringat penghuni neraka atau perasaan keringat penghuni neraka." Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Ketiga, salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Abdullah bin Umar meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa minum khamar, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Jika ia bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Namun, jika ia mengulanginya lagi, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Jika ia bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Namun, jika ia mengulanginya, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Jika ia bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Namun jika ia mengulangi lagi pada kali keempat, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Kemudian jika ia bertobat, maka Allah tidak akan menerima tobatnya, dan ia akan diberi minum dari sungai Kabal, sungai Nana, dan dari penghuni neraka." Hadis riwayat Tirmizi. Ayat dan hadis-hadis di atas menegaskan bahwa khamar merupakan induknya kekejian dan meminumnya termasuk perbuatan dosa besar. Allah telah mengharamkan khamar di dalam kitabnya, dan melalui lisan Rasulnya Rasulullah SAW mengancam orang yang mati dalam keadaan terus-menerus meminum khamar bahwa Allah mengharamkan dirinya meminum khamar di surga dan akan memberinya minuman dari perasaan keringat penghuni neraka. Pelajaran yang bisa kita petik dari pemaparan di atas adalah: 1. Haramnya meminum khamar. 2. Ancaman keras bagi orang yang minum khamar. 3. Khamar adalah penyakit, bukan obat. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.